Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan yang baik. Tetap semangat ya kalian meskipun pada pandemi corona seperti ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa absen dulu ya, seperti biasa di sepejar. Dan jangan lupa on cam agar terlihat sudah siap untuk menerima pembelajaran. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah on cam, Bu. Oke, bila on cam semua, hari ini kita akan belajar mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Harapan Ibu setelah kalian mengikuti perkuliahan pada hari ini, kalian mampu mendeskripsikan wawasan dan pengetahuan tentang pengertian, hakikat teknologi pendidikan, dan juga penerapan teknologi pendidikan. Bagaimana kalian bisa? Insya Allah bisa, Bu. Saya yakin bisa, karena mahasiswa yang ada pada Zoom siang ini adalah mahasiswa yang pintar-pintar. Amin. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, di antara semua mahasiswa yang ada pada room ini, ada yang tahu tidak sih apa teknologi pendidikan itu? Saya, Bu, ingin mencoba menjawab. Jadi, teknologi pendidikan itu adalah suatu garapan ilmu, program studi, dan juga profesi, Bu. Bagus Kila, jadi cukup tepat ya apa yang dikatakan Kila tentang teknologi pendidikan. Tapi kali ini Ibu akan membahasnya lebih dalam lagi melalui materi pembelajaran yang kita bahas hari ini, yaitu hakikat teknologi pendidikan. Oke, Ibu izin share PPT dulu ya, bentar ya. Nah, PPT Ibu sudah terlihat kan? Nah, Ibu ingin bertanya nih pada kalian. Selama kalian bersekolah dari SD sampai kuliah saat ini, kalian pasti pernah kan mengalami permasalahan dalam pendidikan? Pasti pernah lah ya. Nah, kalian itu pasti pernah mengeluh tentang pembelajaran yang kurang baik, cenderung memakai ceramah, atau hanya memberi tugas saja tanpa guru itu membantu untuk menerangkan pembelajaran tadi. Atau yang paling parah ini yaitu nilai ujian yang rendah karena kualitas sekolah yang masih kurang. Pasti kalian pernah kan mengalami hal-hal tersebut yang sudah Ibu sebutkan tadi? Pernah, Bu, pernah. Saya pernah, Bu. Pernah, Bu, pernah. Wah, rata-rata kalian punya ya pengalaman permasalahan dalam dunia pendidikan. Tapi kali ini Ibu akan memilih Pizza sebagai perwakilan untuk menceritakan permasalahan dalam pendidikan apa yang pernah dialaminya selama bersekolah dari SD sampai kuliah. Perubahannya ya banyak sih, Bu. Tapi kebanyakan seperti contoh yang Ibu bilang tadi, yaitu cenderung memakai ceramah, itu bosenin, atau banyak memberikan tugas lagi. Dan nilai kita mengerjakan akan berikan tugas, kena marah juga sama guru, sama orang tua. Banyak. Bu Fikza, suaranya kurang jelas. Oh, Saya ulangi, jaringannya Bu. Bu. Kalau gitu Deva, pengalamannya Deva. Kalau pengalaman saya ini kayak Fikza itu tadi, Bu, juga sama. Tapi kayak saya dengarnya yang Fikza tadi sering memakai ceramah ya, Bu, ya. Itu memang terus juga guru-guru itu kadang cuma ngasih tugas aja, Bu, tanpa menerangkan. Tapi waktu ujian nilainya juga jelek. Padahal tugasnya itu udah setiap hari dikasih. Kayak gitu tuh, Bu. Malah kita yang kena marah. Nah, sepertinya hampir semua ya pernah mengalami pengalaman seperti Deva dan Fiksa sebutkan tadi pada masa sekolah.
Lalu apa sih hubungannya masalah yang Ibu sebutkan tadi, Fikza dan Deva, dengan teknologi pendidikan? Nah, teknologi pendidikan ini berperan sebagai mitra pendidik. Jadi maksudnya, performa pendidik ini dalam melakukan pembelajaran tatap muka dan online learning seperti yang kita lakukan saat ini itu didukung oleh peran teknologi pendidikan. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Kila tadi, teknologi pendidikan itu didefinisikan sebagai suatu cara atau metode yang sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan lebih baik, dengan rasa senang dan tanpa paksaan. Sehingga masalah-masalah yang sudah Ibu sebutkan tadi dan teman-teman sebutkan tadi dapat terpecahkan. Nah, sampai saat ini, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, bila tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan ya. Di dalam pendidikan ini juga kita tidak bisa lepas dari beberapa masalah tadi kan. Untuk itu, sekolah juga harus mempunyai tameng agar memiliki daya saing global. Nah, untuk itu ada 5 teknologi baru yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Yaitu yang pertama itu sistem berpikir. Apa sih maksudnya sistem berpikir itu? Nah, sistem berpikir ini dapat menjadikan kita untuk lebih hati-hati dalam melihat tiap mode di dunia pendidikan. Nah, yang kedua itu desain sistem. Nah, apa sih maksudnya desain sistem ini? Nah, desain sistem ini adalah teknologi untuk merancang dan membangun sistem yang baru. Yang ketiga itu kualitas pengetahuan. Nah, kualitas pengetahuan ini maksudnya adalah teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa layanan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, yang keempat yaitu manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan ini adalah suatu cara untuk memandu energi kreatif ke arah perubahan yang positif. Nah, yang terakhir ini adalah teknologi. Teknologi itu adalah peralatan atau alat elektronik, orang-orang, proses, manajemen intelektual untuk perubahan yang efektif. Nah, itulah 5 teknologi yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Aku ingin bertanya. Boleh, Binti. Bagaimana kalau kita hanya memakai 3/4 dari teknologi baru tersebut? Apakah sistem pendidikan tetap akan berjalan dengan baik, Bu? Nah, ini ada pertanyaan yang bagus ya dari Binti. Jadi kalau hanya memakai sebagian dari 5 teknologi baru itu menurut Ibu sih akan berjalan kurang baik ya. Karena setiap aspek teknologi baru itu sudah mempunyai kelebihan tersendiri yang dapat menjadi wakil untuk memajukan pendidikan. Bagaimana Binti? Ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu, cukup, tidak perlu. Sudah. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi, Ibu bisa lanjutkan ya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dari teknologi pendidikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa fungsi dari teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Yang kedua itu sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah. Yang ketiga itu sebagai sarana untuk membantu peserta didik mempresentasikan apa yang mereka ingin ketahui. Yang keempat itu sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima itu sebagai sarana mempermudah penyampaian materi. Nah, untuk seterusnya kalian bisa membaca sendiri link yang sudah Ibu kirim di WA Group. Bagaimana? Bisa mengikuti kan semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Loh, kok itu Haris kelihatan mengantuk ya? Ayo lo Haris lo. Ya Bu, kenapa? Ayo, Haris, ayo. Bagaimana Haris bisa mengikuti kan? Bisa Bu, bisa. Jangan begadang ya Haris. Harus tetap semangat untuk kuliah dan jangan mengantuk dan tetap perhatikan ya. Oke, untuk yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saya ingin tanya. Baik, Deva, boleh. Itu Bu, apakah ada fungsinya teknologi pendidikan bagi pendidik sama peserta didiknya, Bu? Oh, mungkin maksud Deva itu manfaat bagi pendidik. Nah, Deva, terima kasih atas pertanyaannya. Akan Ibu jelaskan ya. Jadi mengenai manfaat teknologi pembelajaran pendidikan, maaf, itu sangatlah banyak dan hal ini tergantung dari siapa yang memanfaatkannya. Nah, berikut adalah beberapa manfaat dari teknologi pendidikan bagi pendidik dan peserta didik. Nah, untuk manfaat bagi pendidik ini yang pertama itu pendidik dapat lebih mudah untuk tercapainya tujuan pendidikan. Pendidik dapat mempermudah desain pembelajaran. Nah, yang ketiga itu pendidik dapat menunjang metode pembelajaran. Dan yang lainnya sudah ada di link yang Ibu kirimkan di grup WA. Untuk manfaat bagi peserta didik, yang pertama peserta didik dapat lebih cepat menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua, peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Dan sisanya sudah ada di link grup WA. Bagaimana? Di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Paham, Bu, paham. Tidak ada, Bu. Sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaannya, jadi kesimpulan dari semua yang sudah Ibu jelaskan di atas adalah hakikat teknologi pendidikan adalah suatu cara atau metode sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan lebih baik, dengan rasa senang dan tanpa ada paksaan, dan permasalahan pendidikan dapat terpecahkan. Bagaimana? Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Try. jadi sejauh mana teknologi dapat membantu peserta didik untuk menciptakan keberhasilan proses pembelajaran di kelas, Bu? Menurut saya ini sangat jauh membantu pendidik ya, Trai. Contoh yang paling sederhana ini sekarang banyak pendidik menggunakan aplikasi free open source seperti Skillab. Nah, di aplikasi Skillab ini kita bisa menstimulasi laboratorium fisika secara mudah di komputer. Nah, konsekuensinya ini kita bisa meringankan beban biaya pembuka lab. Dengan hal-hal seperti itu, guru dapat menciptakan keberhasilan proses pembelajaran di kelas dan juga dapat menghemat biaya. Bagaimana, bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Loh, kok insya Allah sih harus bisa dong? Oke, kalau seperti itu, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu berencana akan memberikan sebuah permasalahan baru yang kalian harus jawab. Tujuannya kalian akan semakin paham dan juga sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Coba kalian bentuk 3 kelompok dan kalian diskusi selama 30 menit. Saya akan kasih permasalahan baru, yaitu kalian cari problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam suatu pembelajaran. Nah, untuk pembagian kelompoknya sudah saya bagi ya melalui grup WA. Yaitu yang pertama itu kelompok pertama itu Deva dan Fikza. Kelompok kedua itu Trey dan Akila. Nah, kelompok ketiga itu Binti dan Yunus. Yunusnya nggak ada, Bu. Yunus nggak masuk, Bu. Oh, sekali diganti Haris. Oke. Makasih Deva sudah mengingatkan. Iya, Bu. Ini beberapa link video tentang banyak penerapan teknologi pendidikan di sekolah. Kalian Ibu beri tugas untuk tonton dan analisis apa saja sih permasalahan mereka dalam menerapkan teknologi dalam pendidikan itu tadi. Nah, itu Ibu sudah bikin ya playlistnya, sudah Ibu kirim di grup. Kalian coba analisis satu-satu video yang sudah Ibu kirim. Permisi, Ini Bu. contoh video. Bu mau tanya, untuk tata cara diskusinya bagaimana ya, Bu? Untuk cara diskusinya ini, kalian diskusi melalui grup WA masing-masing ya. Tapi kalian harus tetap on cam dan akan saya cek satu persatu perkembangan diskusi kalian. Nah, tetapi kalian tetap ya diskusinya via grup WA saja, tapi tetap on cam. Bagaimana? Bisa diikuti kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kalian mulai ya dari ini.
Ibu akan cek ya. Ya, Bu. Bagaimana kok? Sampai mana? Masih diskusi, Bu. Masih coba nyari permasalahannya nih, Bu. Apakah ada kesulitan kelompok 1? Mungkin kesulitan apa gitu? Masih belum, Bu. Belum, Bu, Ini ya masih belum. ngerjain, Bu, diskusi. Masih lancar, Oke, kalau begitu lanjutkan ya. Oke, bagus. Bagaimana kelompok 2 sudah sampai mana? Sudah sampai mengetik jawaban, Bu. Sudah sedikit mulai paham tentang problemnya. Wah, bagus sekali ya. Kelompok 2 sudah ada progresnya. Apakah ada kesulitan kelompok 2? Sampai saat ini belum ada sih, Bu. Bagus, seperti itu ya. Lanjutkan ya, Trai dan Akila. Nah, untuk kelompok 3 bagaimana? Sudah sampai mana? Masih bingung, Bu. Sedang mencoba menonton ulang video yang diberikan Ibu agar semakin paham. Oh, kalau begitu apakah ada kesulitan yang dialami kelompok 3? Kalau tidak, kalau ada nanti bilang ke Ibu ya. Iya, Bu. Ya, semangat. Kelompok 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah 30 menit ya untuk diskusinya. Bisa dihentikan karena waktunya sudah habis. Baik, Bu. Nah, bagaimana selama diskusi langsung? Apakah ada kesulitan? Alhamdulillah lancar. Bagus ya, alhamdulillah lancar. Kalau seperti itu, untuk presentasinya akan saya acak ya biar adil. Oke, sekarang silakan masing-masing perwakilan kelompok siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 2, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, menurut kelompok kami, problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah yang pertama itu gaptek atau gagap teknologi. Nah, kebanyakan dari mereka tidak mau belajar dan berkembang untuk mengambil manfaat maksimal dari perkembangan yang ada. Yang kedua itu kurangnya informasi. Mereka masih belum tahu tentang aplikasi free open source yang dapat membantu siswa untuk belajar. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yaitu Trai. Ya, baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Akila ya. Yang ketiga, belum adanya kurikulum atau standarisasi dan tanggung jawab penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan ICT. Evaluasi terhadap proses belajar siswa belum sepenuhnya mengacu pada penerapan ICT. Salah satu solusinya adalah siswa bisa melihat hasil ujiannya di situs web sekolahnya seperti yang saat ini banyak diterapkan di perguruan. Yang keempat, jumlah pendidik yang mampu mengaplikasikan teknologi baru sedikit. Yang kelima, terbatasnya dana untuk pemeliharaan perangkat serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Mungkin dari kami itu saja permasalahan yang dapat kami lihat di dalam penerapan teknologi dalam pendidikan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan Binti dan Haris. Ya, baik, saya Binti, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, menurut kelompok kami, problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajarannya adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dan terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus. Selanjutnya, kendala berikutnya adalah ketersediaan listrik dan pengetahuan teknis guru
tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam penerapannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Haris. Kurangnya kesempatan Haris. Kurangnya kesempatan. Ya. Ya, untuk kurangnya kesempatan mengembangkan diri dan lain sebagainya. Tantangan yang paling umum lainnya, kurang waktu yang pendidik miliki. Pendidik tidak punya cukup waktu untuk merencanakan rencana pelajaran teknologi yang luar biasa atau menjelajahi berbagai aspek World Wide Web atau WWW atau perangkat lunak. Karena dibutuhkan lebih banyak waktu untuk merancang proyek yang mencakup penggunaan teknologi baru daripada menyiapkan pelajaran untuk mengajar dengan cara tradisional dengan buku dan lembar kerja. Mungkin dari kami itu saja permasalahan yang dapat kami lihat di dalam penerapan teknologi dalam bidang pendidikan. Oke, bagus ya untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1, Deva dan Fikza boleh untuk mempresentasikan hasilnya. Ini sepertinya saya tidak bisa gantian sama Fikza, soalnya Fikza sinyalnya putus, suaranya putus-putus, Bu. Ini saya ya, Bu ya. Saya Deva. Oke, nggak apa-apa. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi menurut kelompok kami, problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di Indonesia ini berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah itu yang ada 4, Bu. Yang pertama itu fasilitas pribadi guru yang tidak memadai dapat menghambat karena apabila fasilitas minim maka mempersulit guru untuk mempersiapkan materi dan mencari materi dari internet. Lalu yang kedua, faktor umur. Faktor ini membuat guru tidak memiliki motivasi untuk menggunakan dan mempelajari teknologi yang berkembang saat ini, dikarenakan sulit untuk memahami, mengikuti perkembangan, dan mengingat pengetahuan baru. Lalu yang ketiga, keterbatasan kemampuan guru untuk menggunakan teknologi sangat berpengaruh terhadap rasa kepercayaan diri untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi di dalam kelas. Alasannya itu karena guru takut salah dalam mengoperasikan teknologi di depan siswa. Dan yang terakhir ini keterbatasan waktu juga karena menjadi alasan karena guru tidak mengintegrasikan teknologi. Mungkin itu saja Bu dari kami permasalahan yang dapat kami lihat di dalam penerapan teknologi di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil diskusi kalian terhadap problem yang sudah saya berikan itu tadi, sudah bagus dan memang hampir semua permasalahan guru itu hampir sama ya, dan masih banyak pendidik yang belum menguasai teknologi dan kurangnya dana, sarana dan prasarana yang memadai. Itu adalah beberapa tantangan yang kita akan hadapi sebagai teknolog pendidikan. Nah, diharapkan nanti kita dapat mengatasi masalah-masalah yang sudah kalian analisis tadi, dan juga seperti halnya HIT teknologi pendidikan, yaitu dapat membuat peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan lebih baik, dengan rasa senang dan tanpa paksaan, dan permasalahan pendidikan dapat terpecahkan. Bagaimana sampai saat ini? Apakah sudah paham penjelasan dari Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Bagus. Dari hasil diskusi tersebut sudah cukup bagus ya dari ketiga kelompok. Nah, saya akan menambahkan skor lebih untuk beberapa kelompok yang jawabannya lebih mendetail dan sesuai dengan video yang sudah Ibu berikan. Nah, kesimpulan dari hari ini yaitu hakikat teknologi pendidikan adalah suatu cara atau metode yang sistematis yang diharapkan nantinya peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan lebih baik, dengan rasa senang dan tanpa paksaan, dan permasalahan pendidikan dapat terpecahkan. Nah, selain itu masih banyak permasalahan yang harus kita hadapi.
dalam menerapkan teknologi pendidikan. Untuk hasil evaluasi pembelajaran hari ini, kalian sudah sangat bagus dalam melakukan diskusi walaupun hanya melalui grup WA. Kalian dapat memecahkan permasalahan yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk minggu depan tugasnya akan menyusul ya di sepejar seperti biasa. Bila tidak ada pertanyaan lagi, maka pembelajarannya akan saya akhiri sampai di sini saja sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan kalian dan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih semua, tetap stay safe dan jangan pergi dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya Bu, tadi sinyalnya jelek Bu. Ya, nggak apa-apa, Fikza. Aduh.